Jangan percaya, sayangnya dijual ke saya saja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. You have fought long enough, Kalatria. Kini serunya kutipan tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Bahaya kurang vitamin D. Only One Day Vitamin D. Berjemur aja cukup nggak ya? Minum My Well Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D. Jaga imun well every day. My Well Vitamin D 100% well every day. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana saya? Mau buang sampah, Pak. Stop. Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Ini caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lain. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Sibuk, banyak kerjaan. Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Mudah sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Ya, seperti yang tadi sempat dibahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, bahwa kita nanti akan mengikuti apa yang tadi menjadi pembahasan terkait dengan sidang lanjutan dari Richard Eliezer yang akan berlangsung hari ini pada pukul 8:30 nanti. Jadi kita akan akhiri dulu Sapa Indonesia Pagi dan kami akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang, dan sebelum sidang tentu saja kita akan dengarkan pembahasan dan juga persiapan yang akan kami hadirkan nanti. Ya, saya Bayu Sugiono akan pamit dari Sapa Indonesia Pagi. Kita tutup Sapa Indonesia Pagi, kemudian berlanjut dengan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Timothy Marwan yang akan bersama saya nanti. Jadi kita akan betul lagi Breaking News. Sementara Sapa Indonesia Pagi akan hadir kembali besok pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita pamit dulu, saya Timothy Marwan. Saya Bayu Sugiono. Sampai jumpa. Saudara berubah-ubah. Ada apa? Di kampung itu ya logo lah, kalau di kampung itu gitu. Mau ke Jakarta ya baru rusak sekalipun dia. Pernah Susi mengeluhkan soal dia diperintah, ditekan, apa perlu memberikan ancaman seperti itu kepada? Ya itu sih peringatan boleh. Masalah sekarang pengumumannya. Minggu, Senin, 7 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh
langit serasa akan runtuh saat Eis pertama kali mendengar dokter memvonisnya mengidap kanker kelenjar getah bening. Sejak saat itu, hari-hari Eis pun menjadi akrab dengan rumah sakit. Pada awalnya, Eis mengalami benjolan di kepala dan merasakan nyeri pada gusi yang semakin lama semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Awalnya benjolan itu ada di kepala, karena waktu itu kebetulan pas saya dapat benjolan itu, memegang benjolan di kepala itu karena saya sedang merasakan gusi agak bengkak. Dan saya cerita pada suami, kata suami, oh mungkin itu efek dari gusi bengkak. Saya diamkan dulu sekitar 2 minggu, tapi benjolannya masih tetap ada, tidak mengecil, malah semakin membesar. Dan setelah 2 minggu itu malah benjolannya bertambah ke leher sebelah kiri besar. Kemudian dari situ saya langsung berobat ke dokter umum. Pada saat itu, Bu Eis langsung memeriksakan keluhan yang ia rasakan dan melakukan proses pengobatan secara medis. Namun proses pengobatan tersebut belum membuahkan hasil. Kata dokter umum, kita coba dulu 5 hari dengan meminum obat antibiotik. Dan setelah 1 minggu saya disuruh check up lagi ke sana, ternyata tidak berubah, masih tetap benjolannya. Kemudian dikasih lagi obat selama 5 hari, saya minum sampai habis, ternyata tidak berubah juga, masih tetap besar. Nah, kemudian 3 minggu kemudian saya check up lagi, disarankan untuk ke dokter bedah ya, ke dokter bedah. Saya konsul ke dokter bedah hari Senin, itu langsung janjian pada hari Sabtu mau langsung tindakan operasi. Mengingat besarnya risiko penyakit ini, tak heran jika proses pengobatannya pun panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pengobatan pun harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan sel kanker dapat dikendalikan. Awalnya saya sangat merasa sedih, bahkan putus asa, takutnya saya tidak bisa sembuh, bahkan dengar banyak yang sudah operasi juga, di kemo juga, dan tidak tertolong. Saya sangat putus asa, sedih sekali. Di Indonesia sendiri, penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang mengakibatkan jumlah kematian yang cukup besar. Berdasarkan data Global Burden of Cancer Study atau GloboCan dari World Health Organization atau WHO mencatat, total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus. Pemicu pertumbuhan sel kanker pada tubuh memang berbeda-beda, namun salah satu penyebab tingginya kasus kanker di Indonesia adalah kondisi lingkungan yang terus menghasilkan bahan karsinogen seperti rokok dan daging olahan. Pengobatan kanker yang dilakukan pada masa modern ini salah satunya adalah kemoterapi, di mana kemoterapi dirancang untuk membunuh sel kanker yang membelah dengan cepat. Meski mampu membunuh, menghentikan penyebaran, dan mengurangi gejala kanker, kemoterapi bisa saja merusak sel sehat yang berada di sekitarnya. Sehingga muncul pertanyaan besar mengenai kemoterapi manjur atau racun. Jadi untuk membahas tema tadi, kita akan membahasnya bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu ada Dr. Oka Sinta dan juga Dr. Iwayan Gede Krisna, selaku dokter praktik di Klinik Utama CMI. Halo, Dokter Oka, apa kabar? Baik, Mbak Widi. Wih, senyumnya ceria sekali ya, semangat sekali. Lalu bagaimana dengan Dokter Krisna, apa kabar? Kabar luar biasa. Luar biasa juga, 2 dokter ini hadir untuk membahas informasi yang tentunya bisa mencerahkan begitu banyak orang yang mungkin agak ketakutan begitu kalau mendengar kata aduh kayaknya penyakit kanker, aduh kemoterapi begitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai kanker dan juga kemoterapi itu sendiri, saya mau nanya nih sama Dokter Oka, berbicara tentang kanker ini sendiri, sebetulnya apa sih awal mulanya yang menyebabkan kanker ini begitu sulit disembuhkan? Oke. Untuk kanker sendiri ya Mbak Widi, kanker itu udah diketahuinya udah sejak lama. Jadi orang-orang dulu ngiranya kanker itu
seperti kepiting. Jadi ada kaki-kakinya itu ya. Dan seiring berjalannya waktu dan adanya penelitian, orang-orang mendapatkan bahwa kanker itu bukan seperti itu, bukan seperti kaki kepiting, tetapi dia ada mutasi gen dan ada pembelahan sel. Nah, kan dia sudah disembuhkan tuh. Nah, di penelitian juga mengatakan bahwa yang menyebabkan susah atau sulit hal tersebut terjadi adalah pertama, dia pembelahannya itu terjadinya terus-menerus. Kalau sel normal, dia ada waktu stop. Oh, kapan nih dia stop? Kalau sel kanker enggak. Kedua, ada mutasi gen. Mutasi gen, kanker sendiri itu kan dia istilah ya. Dia memayungi lebih kurang 200 jenis penyakit. Karakteristiknya berbeda-beda tuh. Mutasinya juga berbeda-beda dan banyak. Nah, yang ketiga adalah kanker ini ahli untuk bertahan hidup. Karena dia terus-menerus membelah dan pembelahannya itu lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel normal. Hal tersebut yang dia menyebabkan. Yang akhirnya bisa menyebabkan sulit disembuhkan karena terus bermutasi yang akhirnya selnya juga tidak normal ya, normal begitu. Nah, karena sampai saat ini memang kemoterapi lah yang menjadi salah satu metode pengobatan yang paling umum dilakukan untuk pasien kanker. Sebetulnya saya juga dengar bahwa banyak juga pasien kanker yang ketika kemoterapi banyak sekali efek samping yang memang dia rasakan, entah itu rambut rontok begitu ya, kulit mengering, lalu juga menjadi hitam, begitu muntah-muntah. Nah, kalau menurut dokter sendiri bagaimana mekanisme seperti apa yang ada dalam kemoterapi sehingga akhirnya hal itu terjadi? Oke. Kemoterapi itu prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, kanker itu kan dia membelah, terus adanya pembelahan. Dan nggak ada waktu stopnya tuh kapan kan. Nah, si kemoterapi itu menginterupsi pada saat pembelahan. Nah, dia bisa mengakibatkan yang Mbak bilang tadi, dia bisa botak, terus juga lemas kayak gitu. Kemoterapi itu beredarnya di seluruh sistem tubuh. Jadi bisa mengenai sel-sel yang normal juga. Makanya tuh bisa ke rambut, juga lemas, muntah-muntah ya biasanya pasien kanker yang kemoterapi itu sering dikeluhkan. Nah, apakah memang kanker sangat sulit disembuhkan? Sebenarnya jika kita berbicara mengenai angka kesembuhan penyakit kanker itu sendiri, ada salah satu penelitian yang sudah dilakukan di UK atau di Inggris Raya yang menyatakan bahwa angka kesembuhan untuk pasien kanker dalam kurun waktu 10 terakhir adalah sebesar 50%, di mana angka 50% tersebut sudah terjadi peningkatan dalam 40 tahun terakhir dari yang sebelumnya yaitu hanya sebesar 25%. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai mengapa kanker tersebut sangat sulit untuk disembuhkan, mungkin bisa kita saksikan bersama Viti dari tim kimia Klinik Utama CMI. Halo Sobat CMI, kanker itu susah sembuh bukan karena tidak ada obatnya, tetapi pengobatan yang digunakan tidak tepat sasaran. Pengobatan kanker seperti kemoterapi hanya menangani gejala yang ditimbulkan dari kanker, seperti benjolan. Benjolan itu bukanlah kanker, itu adalah produk dari kanker. Kanker yang sebenarnya adalah mutasi genetik. Gen adalah susunan kimia tubuh yang mengatur seluruh sistem kerja sel, mulai dari fungsi sel, bentuk sel, ukuran sel, sampai kematian dan reproduksi sel. Gen yang menyusun tubuh manusia umumnya terdiri dari 5 basa nukleotida: adenin, urasil, guanin, timin, dan sitosin. Bayangkanlah seseorang dengan urutan kode genetik yang seperti ini. Nah, kode genetik ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor luar. Salah satunya adalah gaya hidup, makanan, dan paparan kimia. Hal ini dapat menyebabkan mutasi genetik. Ketika suatu gen bermutasi, hal ini dapat berpengaruh terhadap reproduksi sel. Reproduksi sel bisa menjadi sangat berlimpah dan tidak terkendali. Hal inilah yang sering disebut dengan kanker. Obat yang digunakan selama ini, seperti pengobatan kemoterapi, tidak mampu mengubah susunan kode genetik yang sudah berantakan ini. Sementara, agar orang benar-benar sembuh dari kanker, susunan kode genetik yang berantakan ini harus dikembalikan ke bentuk yang semula. Seperti itu. Ya, itu dia tadi tayangan dari Klinik Utama CMI, terutama dari tim kimia yang memang sudah menjalani proses metode imunisina ya yang dilakukan, yang dipraktekkan di Klinik Utama CMI ini untuk
mengobati atau untuk metode pengobatan kanker. Nah, mungkin bisa ditanyakan kembali nih kepada Dr. Krisna, jenis pengobatan apa sih sebenarnya yang memang paling umum dijalani pasien untuk menangani kanker yang ada dalam tubuhnya? Mungkin juga bisa dikaitkan dengan metode Inosina yang memang dilakukan di klinik utama CMI. Pengobatan yang kami lakukan di klinik utama CMI itu umumnya menggunakan metode pengobatan dari Inosina. Jadi pasien hanya minum obat dengan menggunakan teknik kimia organik. Ya, jadi secara umum yang memang sudah kita banyak kenal ya, ada 3 metode pengobatan, kemoterapi, pembedahan, dan juga radiasi. Nah, yang menariknya bahwa di klinik utama CMI ini memiliki metode Inosina, berarti tanpa 3 metode itu ya, tanpa pembedahan, tanpa kemoterapi, dan juga tanpa radiasi untuk mengobati kanker. Betul seperti itu ya dok. Tadi kita akan gali lebih dalam nih, tentunya ini menarik sekali karena pasti banyak orang yang tercerahkan begitu. Ada metode di luar yang kita bayangkan akan menyakitkan begitu. Seperti apa? Jangan marah-marah, tetaplah bersama kami. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Di kampung itu ya longgo lah kalau di kampung itu. Kalau Jakarta ya berusaha sekalipun dia Pernah Susi mengeluhkan soal dia diperintah, ditekan, apa perlu berikan ancaman seperti itu kepada ya itu sih peringatan boleh. Masalah sekarang lebih pengumumannya. Minggu, Senin, 7 November, pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas mengenai pengobatan kanker kemoterapi manjur atau racun. Nah, di segmen sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa ternyata di klinik utama CMI ini memiliki metode Inosina untuk pengobatan kanker. Di luar kemoterapi, radiasi, ataupun metode pembedahan. Seperti apa sih? Anda tentunya penasaran ya? Kita lihat tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum pengobatan modern tercipta, Inosina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker dalam bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Artib. Inosina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini, sehingga beliau dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Inosina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GRCPA ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21. Sejak didirikan tahun 2008, CMI Hospital memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung 2 keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Artib karya Inosina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Inosina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Buku yang dikarang oleh Dr. Inosina, yaitu Qanun fil Artib atau The Canon of Medicine, menjadi salah satu referensi kami dalam upaya kami meningkatkan kesehatan dan kesembuhan dari pasien. Bukan hanya itu saja, kami juga terus mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Bagi kami, pasien itu memiliki otonomi untuk
memilih pengobatan yang menurut mereka nyaman. Tentu saja, hal ini setelah diberikan edukasi oleh tim dokter dan juga tim ahli komplementer kami. Dengan pengembangan dan penelitian yang kontinu dari tim peneliti di CMI, kami berusaha terus untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien kami hingga lebih dari 80%. Harapan kami adalah harapan pasien, yaitu bisa menjadi perantara untuk pasien mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. CMI Hospital memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup layanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnosis laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Sarana serta pelayanan yang mutakhir dan komprehensif yang ada dapat memantau perkembangan pasien sehingga proses pengobatan dapat terpantau dan terkontrol dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi,